Taeyong sangat dicintai masyarakat Indonesia berkat kesuksesannya meningkatkan performa skuad Garuda. Selain itu, sang pelatih juga punya etos kerja yang sangat tinggi. Kedisiplinan dan latihan keras menjadi kunci gaya kepelatihan Shin Taeyong yang langsung mengubah kultur pemain. Nggak heran sang pelatih mampu meningkatkan prestasi skuad Garuda. Kini Shin Taeyong melanjutkan pengabdiannya memimpin skuad Garuda demi mewujudkan cita-cita besar bangsa. Bagaimanakah proses panjang Shin Taeyong bisa mewujudkan ambisinya? Dibuang bangsanya sendiri. Sebelum melatih timnas Indonesia, kehebatan Shin Taeyong sudah lebih dulu dikenal dunia. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini membawa Korea Selatan disorot saat gelaran Piala Dunia 2018. Pasalnya, pasukan Taeguk asuhan Coach Shin punya banyak taktik jitu di turnamen ini. Salah satunya strategi mengecoh mata-mata lawan jelang laga pembuka grup F. Saat itu Coach Shin menukar nomor punggung para pemainnya di sesi latihan. Alasannya agar mata-mata Swedia bingung dengan persiapan taktik Korea Selatan. Selain itu, cara ini dipakai untuk membuat permainan pasukan Taeguk susah dibaca. Kami mengacak nomor punggung pemain karena kami nggak ingin memperlihatkan kepada lawan mengenai segalanya. Dan untuk membingungkan mereka, ujar Shin Taeyong. Selain taktik unik ini, strategi Coach Shin yang lain juga sukses meruntuhkan Jerman. Sang juara bertahan dihabisi pasukan Taeguk dengan skor 2-0 hingga tersingkir sebagai juru kunci. Dalam pertandingan ini, Coach Shin memasang strategi bermain aman dengan pertahanan super rapat. Dirinya menuntut anak asuhnya jangan membuka celah untuk pemain Jerman. Strategi ini nyaris gagal karena skuad Die Mannschaft menyerang habis-habisan. Jerman mengurung pasukan Taeguk dengan penguasaan bola 74%. Skuad asuhan Joachim Low juga memborbardir gawang Korea Selatan dengan 28 tembakan. Namun, pemain skuad negeri Ginseng sukses bertahan total sampai bikin Jerman frustrasi. Hasilnya, di injury time babak kedua, Korea Selatan justru bisa mencetak gol. Gawang Manuel Neuer dibobol Kim Yong-gwon di menit 92 lewat situasi sepak pojok. Jerman yang terancam gagal melaju ke babak 16 besar langsung menyerang habis-habisan. Neuer bahkan meninggalkan gawangnya demi membantu serangan skuad Die Mannschaft. Sayangnya, keputusan ini berbuah blunder karena Korea Selatan justru menambah angka. Son Heung-min mencetak gol kedua ke gawang Jerman yang kosong ditinggal Neuer. Sayangnya, kemenangan dramatis atas Jerman gagal membawa Korea Selatan ke 16 besar. Skuad negeri Ginseng tetap harus pulang lebih awal dari gelaran Piala Dunia 2018. Hasil ini langsung dilabeli sebagai kegagalan memalukan oleh fans lokal Korea Selatan. Shin Taeyong dituding sebagai kambing hitam karena dianggap paling bertanggung jawab. Coach Shin dinilai sudah bikin malu warga negeri Ginseng karena gagal lolos ke 16 besar. Pasalnya Korea Selatan hanya meraih 1 kemenangan saja di fase grup. Skuad asuhan Shin Taeyong bahkan kalah beruntun dari Swedia dan Meksiko. Pasukan Taeguk harus rela hanya menduduki peringkat ketiga di grup F dengan koleksi 3 poin saja. Sementara negara tetangga seperti Jepang justru melaju dengan mulus ke babak 16 besar. Rival abadi Korea Selatan ini sukses menjadi runner-up grup H dengan mengoleksi 4 poin. Gara-gara prestasi ini, skuad asuhan Shin Taeyong disambut amarah publik Korea Selatan. Coach Shin dan anak asuhnya bahkan dilempari telur dan bantal. Beruntung kemarahan para fans itu nggak melukai para punggawa pasukan Taeguk. Sementara Shin Taeyong langsung meminta maaf kepada publik negeri Ginseng. Coach Shin bahkan masih berterima kasih atas dukungan fans Korea Selatan saat mengalahkan Jerman. Saya ingin berterima kasih kepada supporter karena cinta dan dukungan mereka. Tanpa mereka kami tidak akan mampu menciptakan keajaiban mengalahkan Jerman, jelas Coach Shin. Sayangnya, kegagalan di Piala Dunia 2018 berdampak buruk untuk masa depan Shin Taeyong. Dirinya langsung dipecat oleh Kim Pan-gon, kepala komite pemilihan pelatih KFA. Coach Shin dipecat karena dianggap nggak sanggup memenuhi target federasi. Performa Shin Taeyong di Piala Dunia 2018 nggak sukses atau gagal total. Dia telah melakukan begitu banyak pekerjaan untuk mempersiapkan tim tampil di turnamen dan memimpin Korea Selatan meraih kemenangan atas Jerman, jelas Kim Pan-gon. Diselamatkan keramahan netizen Indonesia. Setelah dipecat timnas Korea Selatan, Shin Taeyong sempat menganggur selama beberapa bulan.
Tanpa pikir panjang, PSSI langsung bergerak cepat meminangnya di tahun 2019. Shin Tae-yong langsung menerima pinangan dari PSSI dan mengesampingkan tawaran klub asal Cina. Sebagai informasi, Coach Shin juga sempat diincar oleh Jiangsu Suning. Saya lebih tertarik pada Indonesia. Saya melihat ada potensi pada pemain-pemain Indonesia, ucap Shin Tae-yong. Coach Shin mengungkapkan memenangi Indonesia lebih baik untuk karirnya. Kalau melihat uang, tentu lebih tertarik ke Cina. Akan tetapi saya memilih untuk masa depan karena saya lihat semuanya ada di Indonesia, tutur Coach Shin. Sang pelatih juga terkesan dengan dukungan para supporter Indonesia. Saat itu, Coach Shin sedang memantau pertandingan yang mempertemukan Bayangkara FC melawan Persebaya Surabaya. Supporter sangat fanatik. Supporter Bali dan Persebaya sama-sama fanatik. Komentar Shin. Sebelumnya, Shin Tae-yong sempat hadir di pertandingan yang mempertemukan Bali United. Setelah resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengemban beban berat PSSI. Muhammad Iriawan selaku ketua menargetkan Coach Shin bisa membawa Indonesia juara Piala AFF. Gak cuma itu, Iwan Bule juga menargetkan Indonesia bisa lolos dari fase grup di Piala Dunia U20. Meski dinilai sulit, Shin Tae-yong tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Coach Shin juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja keras agar semua target bisa tercapai. Jika saya membuat program untuk timnas dan para pemain, saya ingin mereka bekerja sama untuk melakukannya dengan baik. Saya seorang pelatih, bukan pesulap. Ada proses yang dijalani, ujarnya. Selain itu, ex-pelatih Songnam Ilhwa ini juga bersemangat menyaingi kesuksesan Park Hang-seo. Saya ingin dapat mencapai kesuksesan sehingga seorang pelatih Korea akan datang ke Asia Tenggara di masa depan. Saya tidak ingin kalah dari Park Hang-seo, katanya. Bahkan hadirnya Coach Shin membuat perasaan pelatih timnas Vietnam ini menjadi tegang. Park Hang-seo memuji Shin Tae-yong yang merupakan pelatih yang sangat berenergik. Shin Tae-yong adalah junior dan juga adik laki-laki saya yang terkasih. Seorang pelatih yang licik dengan sebutan Fox untuk melatih tim tetangga. Saya merasa cukup tegang, kata Park Hang-seo. Namun kehadiran Shin Tae-yong mendapatkan komentar negatif dari para media Vietnam. Phoenix Express selaku media Vietnam langsung menghujat keputusan PSSI menunjuk Shin Tae-yong. Indonesia menunjuk pelatih asal Korea karena iri dengan Vietnam, tulis Phoenix Express dalam sebuah artikel. Kerja keras meningkatkan level sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong langsung membuat banyak perubahan besar. Pelatih berumur 53 tahun ini secara berani memotong generasi untuk membangun skuad yang lebih muda. Timnas Indonesia memang kerap mengandalkan pemain yang sudah berusia uzur. Skuad Garuda bahkan selalu kesulitan mencari penerus karena minimnya sumber daya berkualitas. Namun ex-pelatih Timnas Korea Selatan ini membawa visi berbeda. Coach Shin membawa pemain wajah baru seperti Pratama Arhan, Nadeo Argawinata, dan Asnawi Mangkualam. Hansa Muyama yang merupakan kapten dan pemain senior saat itu mengaku kaget karena dicoret oleh Shin Tae-yong. Aji Santoso juga kecewa dengan keputusan Coach Shin. Itu merupakan kewenangan seorang pelatih. Setiap pemanggilan pemain tentu pasti sudah dipertimbangkan dengan baik oleh seorang pelatih, kata Aji Santoso. Langkah berani Shin Tae-yong ini sampai mendapatkan pujian dari media lokal Korea Selatan yakni Chosun. Ini adalah persiapan generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa membawa Indonesia berprestasi di masa depan, tulis Chosun. Selain banyak memainkan pemain muda, Shin Tae-yong juga ingin menambah pemain naturalisasi. Dirinya mengincar pemain berdarah Indonesia yang tersebar luas di penjuru Eropa. Langkah Shin Tae-yong dinilai berbeda dari proses naturalisasi terdahulu. Sebelum diasuh Coach Shin, Timnas Indonesia hanya menaturalisasi pemain yang berkarir di Liga 1. Gak cuma menghadapi permasalahan di luar lapangan, Shin Tae-yong juga punya tantangan berat. Coach Shin harus bisa memperbaiki kemampuan dasar pemain Timnas Indonesia. Pelatih 53 tahun ini sering mengeluhkan buruknya passing pemain Timnas Indonesia. Bahkan Shin Tae-yong juga gak sungkan-sungkan untuk mengkritik anak asuhnya. Dirinya menilai punggawa Timnas Indonesia gak paham teknik dasar mengoper bola. Kalian ini mengoper bola saja tidak bisa. Anak sekolah dasar saja bisa passing seperti ini. Kalian ini kan pemain timnas. Apa tidak malu dengan predikat ini? Sindir Shin Tae-yong. Selain itu, pelatih kelahiran 1970 ini juga mengomentari fisik punggawa skuad Garuda.
Shin Tae-yong menganggap pemain timnas Indonesia kebanyakan punya fisik yang lemah. Pemain timnas cenderung kelelahan saat laga baru berjalan setengah babak. Shin Tae-yong langsung menerapkan pola latihan yang sangat keras. Liga yang baik itu biasanya 60 menit. Coba Indonesia berapa? 35 menit. Ada beda 25 menit. Jadi Anda bisa tahu seperti apa fisik pemain saat pertandingan itu seburuk apa. Sindir Shin. Skuad Garuda semakin berjaya. Berkat perjuangan keras Shin Tae-yong, timnas Indonesia akhirnya punya fondasi kuat. Coach Shin mulai berhasil memetik buah manisnya saat berlaga di Piala Asia Qatar. Di ajang bergengsi Asia ini, Shin Tae-yong berhasil membawa skuad Garuda lolos ke 16 besar. Padahal Bung Toel memprediksi timnas Merah Putih akan menjadi juru kunci grup D. Sebenarnya masuk ke 16 besar adalah target yang mungkin dicapai. Tetapi menurut saya itu adalah hal yang berat. Apalagi melihat performa terakhir melawan Irak kalah 1-5 di Basra. Ucap Bung Toel. Gak cuma di timnas senior, Shin Tae-yong juga membawa perubahan besar di timnas Indonesia U23. Untuk pertama kalinya, skuad Garuda Muda mampu lolos ke babak semifinal. Di babak grup sendiri, timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Skuad Garuda Muda bahkan mampu memulangkan Korea Selatan. Erick Thohir turut memuji penampilan Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong. Alhamdulillah, rasa bangga kepada para pemain, pelatih, ofisial, serta seluruh tim yang bermain sangat luar biasa dan terus menciptakan sejarah bagi sepak bola Indonesia. Ucap Erick. Prestasi hebat dari Shin Tae-yong sendiri masih terus berlanjut di babak kualifikasi Piala Dunia. Indonesia sendiri berhasil memastikan diri sebagai satu-satunya wakil ASEAN di ronde ketiga. Ini adalah kali pertama bagi Indonesia mencapai ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, skuad Garuda hanya mampu menjadi juru kunci di ronde kedua. Kepastian ini sendiri didapatkan setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina di laga terakhir. Kegigihan skuad Garuda sampai mendapat pujian langsung dari Shin Tae-yong. Berkat kerja keras pemain di lapangan, kita bisa mencetak sejarah baru. Dan akhirnya lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya akan mempersiapkan tim agar dapat menjadi lebih baik, ucap Shin Tae-yong. Bahkan pelatih asal Korea Selatan ini juga sudah memasang target realistis untuk punggawa Garuda. Shin Tae-yong menargetkan Indonesia untuk finish di posisi ketiga atau keempat. Apalagi di grup ini terdapat negara langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jika berhasil berada di posisi ketiga atau keempat, Indonesia akan lolos ke ronde keempat. Di babak tersebut, Indonesia dinilai lebih berkesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Pasalnya, ronde keempat sendiri diisi 6 tim yang akan dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing juara grup langsung mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan sederet perjuangannya, akankah Shin Tae-yong mampu membawa Indonesia melaju lebih jauh di kancah dunia?